Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmo Sumarto, mengungkapkan bahwa jumlah warga negara Indonesia, WNI, yang bekerja di sektor judi online di Kamboja meningkat secara signifikan. Sekitar 60% dari total WNI di Kamboja dilaporkan terlibat dalam industri ini, yang mencakup pekerjaan sebagai customer service judi online. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2023, terdapat sekitar 73.000 WNI yang memiliki izin kerja di Kamboja, dengan total kedatangan WNI mencapai 127.000 orang pada tahun yang sama. Kamboja telah melegalkan perjudian, dan banyak perusahaan judi, termasuk beberapa besar yang dikelola oleh WNI, beroperasi di negara tersebut. Beberapa perusahaan yang diketahui antara lain Golden Oasis Entertainment Co., Ltd., Leonhardt Group, dan Istana Impian Co., Ltd. Kenaikan jumlah WNI yang bekerja di sektor judi ini juga mencerminkan perubahan visa yang umum terjadi, di mana banyak WNI mengubah visa turis mereka menjadi izin kerja setelah tiba di Kamboja. Selain itu, ada pernyataan dari para ahli bahwa sekitar 15.000 WNI terdata bekerja dalam industri judi di Kamboja, meskipun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena banyak yang tidak melapor ke kedutaan besar. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan pekerja dan kemungkinan terjadinya eksploitasi, meskipun banyak WNI yang memilih untuk bekerja di sektor ini secara sukarela. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pertumbuhan pesat dalam jumlah WNI yang terlibat dalam bisnis judi di Kamboja, menciptakan tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan warga negaranya di luar negeri. Warga negara Indonesia, WNI, memilih untuk bekerja di sektor judi online di Kamboja karena beberapa alasan utama. Peluang ekonomi, banyak WNI yang tertarik dengan potensi penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di Indonesia. Sektor judi online, yang legal di Kamboja, menawarkan gaji yang menarik, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai customer service atau dalam posisi lainnya di industri ini. Kemudahan perubahan visa. WNI dapat dengan relatif mudah mengubah visa kunjungan mereka menjadi izin kerja setelah tiba di Kamboja. Proses ini memudahkan mereka untuk beralih dari status wisatawan menjadi pekerja tanpa banyak hambatan. Berkembangnya ekosistem bisnis. Kamboja telah menjadi pusat bagi banyak perusahaan judi, termasuk yang dikelola oleh WNI. Pertumbuhan ekosistem bisnis judi online di negara ini menarik banyak orang untuk mencari pekerjaan di sektor tersebut, baik secara langsung dalam judi online maupun dalam bisnis pendukungnya seperti restoran dan layanan lainnya. Ketersediaan pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan judi yang beroperasi di Kamboja, permintaan akan tenaga kerja juga meningkat. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi WNI yang mencari pekerjaan di luar negeri. Kesadaran dan pilihan pribadi. Banyak WNI yang secara sukarela memilih untuk bekerja di sektor ini, menyadari bahwa meskipun perjudian ilegal di Indonesia, itu adalah industri yang sah di Kamboja. Mereka melihat kesempatan ini sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, kombinasi antara potensi penghasilan yang lebih baik, kemudahan administratif, dan meningkatnya peluang kerja membuat sektor judi online di Kamboja menjadi pilihan menarik bagi banyak WNI. Proses perubahan visa warga negara Indonesia, WNI, menjadi izin kerja di Kamboja melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan legalitas status pekerjaan mereka. Berikut adalah rincian proses tersebut. Proses perubahan visa. Masuk ke Kamboja dengan visa IKLES. WNI yang ingin bekerja di Kamboja harus masuk dengan visa IKLES, yang berlaku selama 30 hari. Visa ini dapat diperoleh melalui kedutaan Kamboja sebelum keberangkatan atau di bandara saat tiba. Pengajuan izin kerja. Setelah berada di Kamboja, WNI perlu mengajukan izin kerja melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasional Kamboja, MLVT. Pengajuan ini memerlukan dokumen seperti Salinan Papor dan Visa IKLES. Surat keterangan dari perusahaan yang mempekerjakan, dokumen identitas dan foto terbaru, sertifikat kesehatan, Mendapatkan Work Permit. Setelah izin kerja disetujui, WNI akan menerima Work Permit yang berlaku selama 1 tahun. Work Permit ini harus diperbarui setiap tahun dan dapat dilakukan melalui sistem layanan 1 atap yang disediakan oleh pemerintah Kamboja. Pendaftaran di kedutaan. Meskipun tidak wajib, disarankan bagi WNI untuk mendaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan jika diperlukan. Hal ini juga membantu dalam menghindari masalah hukum terkait status pekerjaan mereka. Tantangan dan pertimbangan. Pemeriksaan ketat imigrasi. Banyak WNI mengalami kesulitan saat memasuki Kamboja karena dicurigai terlibat dalam industri judi online,
yang membuat petugas imigrasi lebih ketat dalam memeriksa dokumen mereka. Risiko hukum. WNI yang bekerja tanpa izin atau menggunakan dokumen palsu berisiko menghadapi masalah hukum, termasuk kemungkinan denda atau hukuman penjara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memastikan semua dokumen lengkap, WNI dapat mengubah status visa mereka menjadi izin kerja secara legal di Kamboja. Warga negara Indonesia, WNI, yang bekerja di sektor judi online di Kamboja beroperasi dalam kerangka regulasi yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia, di mana perjudian secara umum dilarang. Berikut adalah beberapa aspek terkait regulasi dan situasi WNI di sektor judi online di Kamboja. Legalitas judi online di Kamboja. Judi online adalah bisnis yang legal di Kamboja, yang menarik banyak WNI untuk bekerja di sektor ini. Hal ini menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi mereka, meskipun perjudian tetap illegal di Indonesia. Pengaturan izin kerja. WNI yang ingin bekerja di Kamboja dapat mengubah visa kunjungan mereka menjadi izin kerja setelah tiba di negara tersebut. Proses ini relatif mudah, dan banyak WNI menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pekerjaan di sektor judi online. Perlindungan pekerja. Meskipun ada regulasi yang mengizinkan pekerjaan di sektor judi, tantangan muncul terkait perlindungan pekerja. Kasus-kasus ketenagakerjaan seringkali ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, dan melibatkan perselisihan antara pekerja dan perusahaan, bukan selalu kasus perdagangan orang. Satuan Tugas, Satgas, Judi Online. Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas untuk menangani isu-isu terkait judi online, termasuk perlindungan WNI yang terjebak dalam praktik ilegal atau eksploitasi di luar negeri. Satgas ini berkolaborasi dengan pemerintah Kamboja untuk membantu WNI yang menjadi korban. Kesadaran dan lapor diri. Terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah WNI yang memiliki izin tinggal dan mereka yang aktif melapor ke KBRI. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran resmi bagi para pekerja, yang dapat mempengaruhi perlindungan dan dukungan yang mereka terima. Secara keseluruhan, meskipun ada regulasi yang mengizinkan WNI bekerja di sektor judi online di Kamboja, tantangan dalam perlindungan pekerja dan kesadaran hukum tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia dan KBRI.